Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, langsung saja teman-teman. Kali ini kita akan membicarakan tentang kisah riwayat hidup daripada Datu Kandang Haji Paringin. Tersebutlah di daerah dataran tinggi Balangan, suatu desa yang bernama Baluning. Sekarang daerah itu menjadi satu desa di Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan, Paringin dengan nama Desa Mungkur Uyam. Pada masa itu, para penduduknya masih menganut agama Hindu. Jauh sebelum kita ini. Awalnya desa Baluning dibangun oleh 2 orang bersaudara dan 8 orang saudara sepupu. Dan mereka masing-masing mempunyai kelebihan atau keistimewaan. Desa yang dibangun oleh para datu itu pada masanya penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Yang paling terkenal di antara para datu tersebut adalah Datu Surya Sakti Mangku Alam atau Patih Bantar Alam. Nah, ini beliaulah yang disebut dengan Datu Kandang Haji. Lumayan panjang nama beliau, teman-teman ya. Dan ia bersaudara kandung satu orang yang bijak juga, yaitu Datu Intil. Di samping kedua bersaudara tadi, beliau juga memiliki saudara sepupu yang bijak dan bijaksana, yaitu Datu Limpau Susu Ayama, Gerapampa Alam, Surya Tadung, Satya Karsa, Palumbaran, Tamiang, dan Datu Dayang Marak. Setelah membangun desa, para datu hidup penuh dengan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Mereka hidup saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain hingga pada suatu masa terjadi perselisihan di antara para datu tersebut, di mana Datu Surya Sakti Mangku Alam atau Patih Rantar Alam atau disebut dengan Datu Kandang Haji tadi dikucilkan dari pergaulan masyarakat oleh para datu lainnya. Ada sebabnya ya. Kita lanjutkan. Dari perselisihan tersebut, rupanya datu mendapat hidayah dari Allah untuk memeluk agama Islam. Yang perbedaannya dari segi keyakinan ya. Kalau saudara beliau yang lain itu beragama Hindu sebagaimana agama orang-orang tua beliau dahulu. Sedangkan beliau mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam sehingga dikucilkan di antara saudara beliau yang lain. Karena pada saat itu Islam sudah mulai masuk tetapi hanya sedikit penganutnya gitu di daerah Juwai tadi ya. Dan beliau berniat untuk memperdalam agama Islam kepada para ulama dan wali-wali yang hidup di zaman itu. Dan kemudian beliau meneruskan menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah dalam waktu yang lama. Diriwayatkan bahwa beliau menuntut ilmu di Makkah selama kurang lebih 50 tahun. Wah, pasti tidak sembarangan ilmu beliau ini ya. Dalam pemahamannya terhadap ilmu agama. Karena di waktu beliau hidup, untuk menempuh perjalanan menuju Makkah itu cukup sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan katanya ditempuh dengan berjalan kaki ya orang-orang dulu itu kalau mau naik haji, saking tidak adanya alat transportasi seperti kita sekarang teman-teman. Maka setelah beliau selesai berhaji dan menuntut ilmu di Mekah, Datu Kandang Haji berkata, saya membatasi, bahasa Banjar ini ya, mengandang agar anak cucuku 7 keturunan untuk berhaji, karena waktu itu maksudnya sulit sekali menempuh perjalanan itu, kecuali kata beliau perjalanan haji sudah mudah karena sudah beliau merasakan bagaimana penatnya menempuh perjalanan yang jauh itu. Setelah tiba saat yang direncanakan, beliau kembalilah ke tanah air untuk menyebarkan dan mendakwahkan agama Islam, khususnya di daerah pedalaman Banjar bagian utara, tepatnya di dataran tinggi Balangan yaitu Paringin. Juga diceritakan bahwa Datu Surya Sakti Mangku Alam alias Patih Bantar Alam
atau yang sering disebut dengan sebutan Datu Kandang Haji ini, setelah beliau mengerjakan haji tadi dan menuntut ilmu di sana, beliau pulang membawa benda-benda apa saja, yaitu yang pertama tanah, maksudnya tanah di Mekah Arab itu beliau bawa gitu ya, beliau bungkus, beliau bawa ke Indonesia. Kemudian ada cukmar atau senjata, nanti lebih detail masalah senjatanya itu gimana ada nanti, seperti tombak gitu ya teman-teman. Kemudian ada petaka, bukan petaka bencana ya, tapi adalah bahasanya tentang petaka itu benda apa. Kemudian Al-Quran yang ditulis dengan tangan sendiri, jubah, sorban, kupiah palung, piring malawen, tombak, dan terompah. Terompah itu senda ya teman-teman. Di antara benda-benda pusaka yang beliau wariskan kepada keturunan dan anak cucu beliau, yaitu mempunyai kelebihan, yaitu diantaranya Al-Quran yang ditulis sendiri oleh Datu Kandang Haji. Menurut salah satu riwayat, beliau itu tulis sewaktu beliau menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi sekarang sudah tidak diketahui di mana keberadaannya. Kemudian piring malawen, benda ini masih dipelihara dan disimpan di salah satu seorang keturunan beliau. Kemudian jubah, yang mana jubahnya sangat besar, tetapi sekarang jubahnya dikecil-kecilkan gitu, dipotong-potong kecil-kecil untuk disimpan gitu. Kemudian surban juga. Kemudian ada cukmar, yaitu senjata berupa tombak, yang mana katanya ini digunakan oleh Datu Kandang Haji untuk berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, dan selalu menemani beliau dalam menuntut ilmu gitu nah, sebagai tongkat gitu untuk jalan berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Dan menurut cerita, cukmar itu saat ini yang mana dulu sering digunakan beliau untuk tombak dan diletakkan di pinggang beliau, sekarang digunakan untuk khatib berkhutbah di Masjid Jannatul Ma'wa di Desa Buntu Karau, Kecamatan Juwai. Dengan berkat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Datu sampai ke Kalimantan dan kemudian terus ke daerah Balangan. Setelah itu meneruskan ke Desa Paran, lalu ke Desa Buntu Karau, dan setibanya di sana hari masih siang. Kemudian beliau meneruskan perjalanan menuju Desa Juwai, tiba di Desa Juwai pada malam hari. Kemudian meneruskan perjalanan ke Desa Bangkal. Sekian lamanya beliau berjalan mencari tanah yang sama dengan tanah yang dibawa dari Makkah, dan akhirnya ditemukanlah di Mungkur Batu yang tanah sama warna dan baunya. Jadi maksud beliau membawa tanah dari Makkah itu untuk mencari tanah yang sama warna dan baunya di Indonesia ini. Padahal kita tahu pasti berbeda ya teman-teman ya. Tapi inilah kemuliaan dari apa yang beliau lakukan. Setelah Datu Kandang Haji menemukan tanah yang sama warna dan baunya, maka Datu berkata kepada anak cucu beliau di Bangkal, apabila ajalku telah tiba, tolong kuburkan makamku di tanah Mungkur Batu ini. Selanjutnya Datu merajah tanah di Mungkur Batu itu, dan beliau bertitip pesan kepada keturunannya, ya, apabila ada yang perlu sesuatu, silahkan diambil di Mungkur Batu ini, karena batu itu sudah dirajah. Ya, untuk keperluan apalah, mungkin dari segi pengobatan atau penangkal ilmu hitam, dalam artian penyembuhan penyakit. Nah, insya Allah bisa diambil di batu mungkur tadi. Kemudian setelah memberi nama Mungkur Batu tersebut, Datu Kandang Haji membangun sebuah rumah di Desa Bangkal yang sangat besar dan luas. Bahkan katanya pekarangannya pun sampai meliputi beberapa wilayah.
Kemudian Datuk Kandang Haji sangat aktif mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum Islam. Walaupun sangat sibuk dalam berdakwah, beliau masih sempat untuk membangun beberapa masjid di daerah Balangan yang merupakan salah satu bukti akan keberadaan dan kesuksesan dakwah beliau. Jadi selain beliau berdakwah, beliau pun juga ikut membangun masjid. Jadi Datuk Kandang Haji sempat membangun beberapa masjid dan merupakan menjadi masjid tertua di Balangan seperti di Desa Bangkal, juga masjid di Buntu Karo, serta masjid di Paran Babayau. Nama-nama masjid yang beliau bangun itu diantaranya adalah Masjid Al-Mukarramah, Masjid Jannatul Ma'wa, dan Masjid Sirajul Huda. Adapun teman-teman, masjid pertama yang beliau bangun adalah masjid yang sekarang ini berada di Desa Bangkal yang bernama Masjid Al-Mukarramah. Masjid ini diperkirakan merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Kalimantan yang dibangun sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 Masehi. Menurut riwayat orang tua dulu bahwa Datuk Kandang Haji membangun Masjid Bangkal yang mendirikan tiang guru, yang di tengah itu hanyalah Datuk Kandang Haji sendiri. Nah, jadi beliau sendiri yang memasang tiang guru yang berada di tengah masjid. Di sini masih banyak teman-teman ya, masih panjang bahasan tentang beliau, tentang riwayat-riwayat masjid yang beliau bangun. Intinya entah kenapa juga masjid yang beliau bangun ini memiliki kelebihan. Salah satunya yaitu ketika para antek Belanda ingin menjajah waktu itu, entah kenapa ketika pasukan Belanda itu melempar obor ke dalam masjidnya selalu padam. Ya. Padahal ketika tentara Belanda itu melempar obor membakar tempat-tempat ibadah kaum muslimin waktu itu di masjid-masjid yang lain berhasil gitu ya. Tetapi ketika orang menyerbu untuk membakar masjid yang dibangun oleh Datuk Kandang Haji ini, khususnya ya mungkin Masjid Al-Mukarramah tadi, tidak terbakar ya. Dan kemudian ada kelebihan lain, yaitu ketika banjir tiba, padahal di jalanan itu air dalam ya, cukup dalam, tetapi air itu seperti menyisi, tidak ingin menerobos masuk ke dalam masjid yang dibangun oleh Datuk Kandang Haji. Nah, barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang cerita atau manaqib daripada Datuk Kandang Haji. Semoga bermanfaat. Sebenarnya panjang lagi, cuman untuk mempersingkat waktu kita membicarakan beliau apa adanya. Mudah-mudahan dengan sebab kewalian beliau dosa-dosa kita diampunin sama Allah, setiap ibadah kita dikabulkan oleh Allah, dan kita semua dijauhkan daripada mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.